Ulah Menteri Kroni Jokowi selalu bikin gaduh kabinet, kini giliran Mendagri Tito Karnavian yang dituntut mundur sebagai respon dari keputusannya yang caplok 4 pulau milik Aceh hingga membuat rakyat Aceh murka dan duduki pulau tersebut. Apakah ia ada geng Solo yang rongrong kabinet Prabowo dari dalam? Setelah Budiari ada dengan judul Bahlil dengan Raja Ampat, kini giliran Tito yang caplok pulau. Saran kami tegas aja Pak Prabowo, kalau mereka emang terindikasi lebih takut pada Jokowi ya copot aja. Itu saat ini Mas Hersu tidak hanya soal agar ini dibatalkan, tapi juga desakan agar Presiden Prabowo segera mengganti Mendagri Tito Karnavian ini juga sangat luas. Tidak hanya disuarakan oleh orang-orang Aceh sendiri, anggota DPD, anggota DPR dari Aceh, tapi juga orang-orang yang ada di luar Aceh, para pengamat misalnya. Ya, akhirnya orang melihat apakah ini balas jasa dari Tito Karnavian kepada Jokowi gitu dengan memberikan wilayah ini kepada Bobi. Ya, kok bisa wilayah diberikan? Ya, karena Bobi menjadi gubernur dari Sumatera Utara begitu Mas Hersu. Dan ya kita tahu yang seperti ini kan di daerah-daerah lain juga yang menjadi gubernurnya, menjadi bupatinya dan sebagainya. Ketika ada potensi tambang di situ, akhirnya mereka juga ikut memiliki itu, walaupun dengan underline di bawah nama orang lain begitu, tapi dia mendapatkan bagian itu sudah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang lumrah begitu. Akan pihak lain merampas, membegal bumi Aceh. Dalam kita tiap acara mengumandangkan himne Aceh, tanah yang mulia. Hari ini kita diganggu. Izin Pak Dandim, bukan bermaksud Bang Torres memprovokasi. Hukum menyatakan Bang Ir, iffah mempertahankan harga diri itu wajib. Ya Abu ya, wajib. Dan kita malah diharamkan membiarkan hak dan kekuasaan kita diperkosa orang lain. Berdasarkan itulah kalau orang senangnya cawe-cawe. Jadi akhirnya dianggap ini pasti ada keterkaitan dengan itu gitu. Dianggap sebagai geng solonya Pak Jokowi. Ini dia mengatakan bahwa Prabowo Subianto harus mencopot Tito Karnavian dari jabatan Menteri Dalam Negeri. Itu terkait pencaplokan. Dia memakai istilah pencaplokan 4 pulau Aceh itu oleh Sumut, oleh pemerintahan Sumut gitu. Terus kemudian dia juga mengatakan bahwa jadi dalam hal ini Mendagri Tito sepertinya bermain di belakang Presiden Prabowo, padahal dia tahu kedekatan Presiden dengan Gubernur Aceh. Lebih jauh dia banyak ulasannya di media, silakan. Itulah yang sekarang memicu kemarahan di masyarakat Aceh. Kalau saya melihat sih di media sosial, wah, banyak sekali bertebaran gitu ya. Baik dari pemerintahnya, dari pemangku, dari adatnya, dari LSM yang ada di sana, para bahkan ulama media ya. Para ulama, MUI. Oke. MUI ngomongnya keras banget Mas Hersu. Coba kita simak ya. Coba kita aja. Deklarasi. Kami masyarakat Aceh menegaskan kepemilikan kedaulatan atas. Satu, bahwa 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek adalah milik Aceh. Mengkait-kaitkan ini ada apa juga ya? Apakah bagian dari sabotase juga terhadap Pak Prabowo? Karena situasinya ini ya kita tahu lah Aceh ya. Ini soal yang begini sangat sensitif banget ya Mbak Agi. Yang saya dalam konten saya tadi malam mengingatkan kasus tahun 53, sebenarnya tahun 50 persisnya ya, ketika Aceh itu akhirnya digabungkan wilayah, mirip-mirip sebenarnya. Kalau pada waktu itu langsung digabungkan dengan Karesidenan Aceh dihapus dan kemudian digabungkan dengan Sumatera Utara, ya itu membuat kemudian mantan gubernur militer dan juga tokoh ulama sana ya, Daud Bereh itu kemudian melakukan pemberontakan dan bergabung dengan
di ITII. Nah ini sebenarnya kan ini yang mesti kita cegah, nggak boleh terjadi semacam itu. Berdasarkan bukti-bukti itu kan memang Ya, berdasarkan sejarah, terus yes. kemudian prasasti apa dan sebagainya, begitu ya. Mungkin sedikit saja kita singgung, mungkin di HP sudah ada, tapi pemirsa of the record mungkin belum menonton. Ini kita singgung apa saja sih bukti-bukti sejarah bahwa ada 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, kemudian Pulau Mangkir Ketek, begitu ya, itu selama ini masuk ke dalam wilayah Aceh. Dan sekarang juga masyarakat ini kan memperlihatkan bahwa mereka berKTP Aceh apa dan sebagainya, begitu. Jadi itu sebagai salah satu bukti-bukti. DPD RI yang berasal dari Aceh, kemudian juga pemerintah Kabupaten Aceh Singkil lengkap dengan anggota DPR Kabupaten Aceh Singkil, kemudian juga para ulama kemarin mendatangi 4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara pasca keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau tersebut dari tadinya merupakan masuk dalam wilayah Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara. Nah, warga atau masa ini datang menggunakan bot atau kapal kayu milik para nelayan. Mereka datang secara bergelombang ke 4 pulau tersebut. Ada juga memang yang menggunakan kapal cepat datang ke sana. Nah, sampai di lokasi, para nelayan dan warga ini yang dipimpin oleh kepala desa masing-masing ketika keberangkatannya menyampaikan protes atau menyatakan menolak keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau tersebut yang sebelumnya merupakan wilayah Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara. Dan mereka meminta atau mendesak Menteri Dalam Negeri segera mencabut atau membatalkan keputusan yang dikeluarkan tahun 2025 ini. Dan itu isinya memang warga Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh pada umumnya memang merasa kecewa atas keputusan tersebut karena berdasarkan menurut informasi yang kita terima bahwa berdasarkan bukti dokumen, kemudian juga perjanjian, bukti fisik di lapangan serta bukti sejarah bahwa memang 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Begitu. Sebenarnya nggak ada pentingnya nih buat pemerintah pusat mau tetap berada di pemerintahan di Sumatera Utara atau di Aceh, kan itu juga kalau kemudian ada tambang dan sebagainya itu juga nanti ada kaitannya izin-izinnya. Kalau sekarang kan pemerintah pusat yang memberikan gitu. Jadi dari sisi pemerintahan Prabowo ini konflik ini kalau sampai terjadi pertikaian antara Sumatera, ya bukan sekarang udah terjadi ya ini kata kemarahan yang luar biasa di mana di Aceh kan, dan sampai ada forum bersama kemudian sampai mereka turun ke sana membuat pernyataan menduduki pulau dan sebagainya. Ini kan pulau-pulau kosong semua nih, 4 pulau ini ya. Desak Presiden pecat Tito Karnavian. Kemendagri mengulangi pengkhianatan dalam sejarah. Nasaruddin alias Nyak Din Gajah, mantan Tapol dan Napol Aceh, melayangkan protes keras terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memindahkan 4 pulau dari wilayah Aceh Singkil ke Sumatera Utara. Menurutnya, kebijakan sepihak ini bukan hanya untuk mengabaikan terhadap aspirasi rakyat Aceh, tapi juga pengkhianatan terang-terangan terhadap MOU yang menjadi dasar pendamaian antara Aceh dan Republik Indonesia. Nyak Din mengingatkan bahwa keputusan ini mengulang pola pengabalan yang memicu konflik besar di masa lalu. Ia menilai langkah ini memperpanjang daftar pengkhianatan terhadap Aceh yang telah terjadi di masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, Megawati hingga Jokowi. Terkait respon Kemendagri yang menyarankan agar Aceh menggugat ke pengadilan, Nyak Din menilai pernyataan itu sebagai bentuk kesengajaan pemerintah pusat menghindar dari tanggung jawab. Namun Nyak Din tetap melihat harapan pada kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai mulai membangun kembali kepercayaan dengan Aceh. Nyak Din menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus segera turun tangan secara langsung, bukan hanya untuk membatalkan keputusan sepihak itu, tetapi juga untuk mencopot Tito Karnavian dari jabatannya.